Karena usaha tanpa doa itu sombong katanya. Siap. Doa tanpa usaha itu bohong ya kan? Betul. Sebenarnya harus dua-dua itu harus dipenuhi. Anak merantau jadi operator dari Muka Kuning gitu kan. Habis itu Security. security. Kok random kali kayaknya. Iya, Padahal dia tahu-tahu asal ya. Iya jadi habis itu jadi welder. Nah, jadi weldernya gimana ceritanya? Jadi welder nih jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman bersama kita di podcastnya Eci Training Center. Terima kasih terus menyaksikan podcast-podcast dari kami. Dan seperti biasa kita kedatangan tamu dan selalu spesial tentunya. Dan yang hari ini nih kalau bagi saya yang paling spesial Kak. Iya. Karena telur. pakai telur dua. Nah, kenapa tuh jadi spesial? Karena selama podcast Eci Training Center nih berjalan dari tahun 2022 ya kayaknya. Baru kali ini kita kedatangan cewek ya, ladies mantap gitu kan. Nah, jadi ini kita kedatangan Kak Umi Dara ya. Iya, Umi Dara Kuning. Kak Umi Dara. Nah, jadi bagi teman-teman yang udah mungkin pernah ketemu sama Kak Umi, mungkin sudah kenal, tapi mungkin masih banyak juga yang belum kenal. Yuk kita kenalan dulu. Kak Umi apa kabarnya Kak? Alhamdulillah. Mungkin boleh nih Kak Umi sedikit sebelum kita mulai ya kan, memperkenalkan diri, nama, tempat tinggal sekarang, gitu-gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Umi Dara Kutni. Umi Dara Umi Dara Kutni. Siap. Umur perlu nggak? Boleh. Umur status boleh kali ya. Umur 44 tahun tua ya. 44 tahun, siap. 44 tahun. Oke. Tinggal sekarang di Komplek Pilamas, Sungai Panas. Komplek Vilamas Sungai Panas. Punya single mom, 2 anak. Single mom. Wow, single mom 2 anak, guys. Oke, terus Kak, di pertanyaan singkat, sudah berapa tahun berpengalaman di bidang oil and gas? Oil dan gas tuh dari 2010. Dari 2010. 2010. Sebelum 23. 23 tahun. 23 tahun ya. Wah, lama juga ya kan. Lama juga nih. Ini berarti panjang nih ceritanya nih ya kan. Terus kalau boleh tahu nih, saat ini Belum 13 tahun ya. 13 tahun ya. Oke, 13 tahun. Hitung-hitungan juga mana. Itu biasa, itu bawaan grogi, banyak lampu sama kamera itu biasanya. Iya. Kak Umi, sekarang saat inilah atau terakhir sekali jabatan terakhir itu apa? Sebenarnya ini nih peralihan dari welder ke QC. Oh gitu. Iya. Sebab kemarin tuh abis dari Semue. Karena takut nganggur lama-lama lagi kan. Jadi begitu hari ini abis di Semue, ada pula telepon dari satu perusahaan yang manggil saya. Karena X-nya dulu welder. Saya welder di sana. Sebenarnya saya udah apply untuk QC tapi dulu apa perusahaannya? McDermott. Oke, siap. Saya nggak ada ngelempar lamaran, jujur nggak ada. Dipanggil? Malah ini ngelemparnya QC, tapi QC nggak dipanggil. Oh gitu. Jadi pas dan halo Mbak Umi, ini kita dari adminnya McDermott katanya. Saya Anita. Kapan kira-kira Mbak Umi bisa bergabung? Bergabung apa Mbak? Saya bilang gitu kan, jawabnya. Untuk posisi apa? QC ya Mbak gitu. Semangatnya kan. Udah pede nih. Enggak Mbak, katanya welder, katanya. Karena kan Mbak X ini katanya. Mak dalam hati kan udah 2010 cuman nggak sampai setahun saya di Denmark itu.
Jadi lama kali baru dipanggil lagi. Iya. Memang kebetulan ya Medermont lagi banyak project kan, dan dia banyak butuh welder khususnya kan. Jadi pikir-pikir oke lah Mbak gitu kan, terima aja. Karena banyak juga support dari kawan-kawan yang di Medermont, khususnya departemen welder, kayak supervisor, kayak inspektor saya yang ngajari saya, guru lah gitu, masuk aja dulu, nanti kita step by step kita ke sana gitu. Oke, gitu. Iya, pakai strategi ya. Iya. Alhamdulillahnya Begitu masuk, memang kan Medermont ini lama prosesnya. Interview, tes medikalnya yang kebetulan baru oke, langsung 2 hari kerja langsung. Oh gitu. Dipanggil untuk kerja, sign kontrak dulu, induction, sign kontrak gitulah. Jadi pas saya udah ke lapangan kan 2 hari tuh induction, udah ke lapangan, pergilah ke shop A. Kalau BW ya, dibilang kalau orang sana BW. Jadi pas sana saya iseng-iseng tuh ngomong sama ada QC kan, Bang, ada nggak lowongan QC? Oh ada, katanya langsung. Kenapa? Untuk siapa gitu? Untuk saya Bang. Loh, kan welder katanya. Emang ada sertifikat katanya? Ada Bang, gue bilang. Langsung lah explain. Ada 31 entity complete. Oke, siap. Lead auditor. Ada juga ya. Oh iya ini kebetulan. Tapi kamu harus interview sama Aramco dulu. Sementara proses-proses ini dari departemen welding saya harus minta izin dulu sama supertendennya kan. Jadi saya datangin. Jadi ngelas saya nih nggak jadi ngelas, nggak jadi ngelas gitu kan. Jadi hari-hari itu sibuk kulo ke hilir lah jadinya. Tapi nasib baik kayak supervisor, foreman tuh support lah gitu, dia nggak ngelarang. Oke, nggak apa-apa, kamu apain aja karena memang kamu niatnya kan mau ke QC gitu. Ya udah jalan-jalan. Akhirnya Sabtu kemarin itulah tes sama Aramco, alhamdulillah. Tapi yang bapak itu kebetulan umroh, jadi agak terpending lah dikit ya kan. Oke, siap. Oke Kak, menarik nih ya, menarik. Nah, tapi itu kan cerita saat ini kan gitu kan, itu kan cerita saat ini. Dulu memang Kakak itu bisa jadi welder itu? Karena kan gini Kak, sama kayak saya bilang tadi tuh, jarang banget kita ketemu. Misalnya kalau kayak saya pribadi gitu ya, yang memang ketemu welder tuh perempuan gitu ya, terus apalagi QC perempuan gitu, apa segala macam itu kan jarang. Nah, emang apa dulu memang Kakak tuh jurusannya welder ya waktu sekolah atau? Enggak, malah nggak ada sama sekali. Oh, nggak ada sama sekali. Nggak ada sama Jadi, sekali. dulu Kakak memang langsung ke dunia oil and gas atau gimana? Enggak, malah saya kan dari Medan itu ke sini tuh 99 habis tamat sekolah langsung ke sini kerjanya muka kuning tuh dulu. Oh, Kakak dulu anak muka kuning lah ya? Muka kuning. Iya, yang biasa jalan ke apa itu? Batamindo apa itu ya? Panbil Mall gitu ya. Iya. Oh, dari dulu muka kuning. Iya, berapa tahun Kakak di sana? Muka kuning itu kayaknya 4 tahunan. 4 tahun. 4 tahunan. 2 tahun di operator, 2 tahun di security guard. Security? Iya, security guard. Pernah jadi security? 2 tahun, iya. Macam mana ceritanya bisa jadi security? Itu panjang, singkat aja ya. Kakak saya dan kawan saya tuh datang ke Batam tuh mau cari kerja karena ditengok saya udah oke lah gitu, gajinya lumayan kan, jadi menyusul pengen kerja juga gitu kan. Jadi orang itu kenalan sama security Batamindo gitu, security muka kuning gitu. Jadi datang ke rumah. Saya tuh waktu itu masuk malam tidur, biasa kan kalau masuk malam tidur. Jadi dia bilang, "Dik, kalau operator nggak ada lagi sekarang lowongan, security yang ada." Ya saya tiba-tiba bangun, "Bang, saya mau Bang." Gitu kan. Karena ada pemikiran security itu kerjanya duduk kan, nggak sama kayak operator harus ngetem di land jadi gitu enak kan. bayangannya enak ya kan. Iya. Duduk pasang muka serem ampun Pak security gitu. Nah, jadi sempat jadi security akhirnya. Security 2 tahun malah permanen waktu itu. Di MKPI muka kuning. MKPI muka kuning. Perusahaan Jepang waktu itu. Kakak dulu pernah nangkap saya nggak sih di sana? Nggak ya kayaknya.
Jadi akhirnya tuh gimana kakak kok akhirnya bisa anak rantau jadi operator dari muka kuning gitu kan, habis itu security kok random kali kayaknya. Iya, Dia tahu-tahu asal ya. Iya, jadi habis itu jadi welder. Nah, jadi weldernya gimana ceritanya? Jadi welder nih jadi 2020 berapa ya? 2023 tuh. 2023. Itu 2023 tahun ini. 2003. 2003. Itu kebetulan ini apa? Saya hamil kan, udah nikah, hamil, terus jadi perusahaan ada kebijakan gitu kan, kayaknya orang hamil udah malas lah ini kan. Iya. Duduk aja nggak mau gerak, untuk ngecek aja pun nggak mau. Jadi keputusan manajemen itu untuk PHK lah, spesial untuk yang hamil. Kita ada security itu 2. Jadi dikalkulit, ternyata dapatnya lumayan. Jadi semuanya mengajukan. Semua yang ngajukan malah PHK. Jadi kan. Jadi kawan-kawan yang cowok juga ngajukan PHK waktu itu kan, bukan kita yang hamil aja kemarin tuh kan. Ya udahlah semua. Jadi karena hitung-hitungnya udah dikasih, terus kita bilang gini, Pak kita kan lagi hamil nih, apa rumah sakit masih dibiayain? Tenang aja dibiayain, alhamdulillah. Yang pertama tuh dibiayain semua. Terus ada kawan sama-sama security, dia masuk ke Dermot. Security juga di Dermot. Oh, tetap jadi security. Jadi nganggur lah kan, namanya punya anak. Sampai anak yang kedua itu 2009 akhir. Udah bosan kan di rumah. Nah, kebetulan memang suami tuh bilang gak usah kerja lah, urusan aja gitu. Tapi kita udah biasa dari gadis kerja kan, apalagi membantu orang tua juga gitu kan. Kebetulan ayah waktu itu sakit, jadi harus kerja, tapi nggak mungkin ngandalin duit suami gitu kan. Nah udah gitu telepon kawan yang security di Medermot. Terus itu akhir tahun 2009 telepon, Pak apa lagi katanya gitu kan. Ada lowongan nggak ada sini security cewek kan. Apa kek gitu kan, udah bosan kali nih di rumah. Siap. Kan anak-anak kan udah lumayan besar juga lah, udah bisa ditinggal udah bisa ditinggal lah. Yang kecil kalau nggak salah itu 3 tahunan. 3 tahun. Tuh udah gitu bosan Pak, terus nggak berapa lama, sebulan ada dia nelpon, kok mau nggak welder ini katanya gitu. Welder apa tuh? Welder kan dulu kan nggak familiar kali. Kalau tukang las dia bilang mungkin kita tahu ya kan. Kita kan tukang las gitu ya. Welder apa itu Pak? Tukang las katanya gitu. Mana lo pandai aku Pak? Nggak ada aku kan ada sertifikat komputer juga bisa. Nggak bisa kayaknya tadi office gitu. Kok enak-enak emang perusahaan ini. Tapi kan dari awal kan udah ketahuan carinya yang enak-enak terus kan. Iya kan? Carinya yang duduk-duduk gitu kan. Ya udah jadi kan. Ya kalau nggak mau kok ya udah katanya. Tapi aku nggak bisa, dia bilang gitu. Ya tenang aja, ini ada program dari pemerintah. Medermot melakukan itu untuk pemerintah lah yang anjurkan gitu kan, untuk mentraining gitu. Jadi prosesnya itu lama sampai 2010, akhir 2009 sampai 2010 kita baru tes tertulis waktu itu. Tes tertulis dulu. Sebulan baru tes interview. Sebulan pokoknya kayak gitulah. Sampai akhirnya itulah di training kita. Di training. Barulah di training sama pihak manajemen. Barulah di training sama pihak manajemen Medermot kan. Waktu itu alhamdulillah kita training pun dapat basic itu. Alhamdulillah. Itulah enaknya Medermot itu training aja dapat duit. Keren ya Medermot. Iya, keren banget betul. Medermot itu satu-satu perusahaan yang memang betul-betul fasilitasin lah. Iya. Nggak cuma terima orang ya. Sih. Waktu itu kita bukan cuma di training ngelas secara praktek, tapi teori kita diajarin juga. Segini bukunya tebalnya untuk defect-defect yang kita harus kita hafal gitu. Apa yang harus sebelum kita las, apa yang perlu diituin, dan orang itu kita nih welder sekalian QC-nya gitu. Jadi kita yang tahu barang kita ini bagus atau enggak. Itulah dulu kita di training tuh seperti itu. Jadi aman ya kayak gitu ya. Jadi setelah jadi welder itu ada QC cewek. Pada saat itu. Saat itu.
wah keren kali pakai baju kuning. Itu sebenarnya itu warna favorit aku dulu ya kan. Kuning keren kali kakak ini gitu. Ya Allah, mudah-mudahan bisa lah jadi QC nanti. Nah, itulah satu orang yang motivasi itu kan. Mbak Kori itu. Mbak Kori ya. Kori namanya. Nah, jadi waktu itu udah menghayal enak kali kerjanya cuman ngecek aja ya kan. Lagi enak itu ya kan. Iya. Soalnya gini, kita waktu tes klien itu kita root dulu kan. Udah root berhenti. Dia cek pakai mirror kan. Tengok. Udah, oke, lanjut dia bilang. Mak gitu aja. Sementara kita udah basah kuyup ini. Iya, betul. Panas-panasan ya. Panas-panasan gitu aja. Jadi udah dibilangnya oke, kita lanjut lah. Malah sampai capping kan. Ya udah aja tuh, ya Allah. Tapi setelah tanya mahal banget itu ya kan, masih 2.000 dulu. Itu masih 2.000. Terus abis dari Medermont kita welder cewek nih berondong ke Propap. Jadi welder di sana juga setahun. Tapi Kak, sebelum dilanjut cerita menarik dari itu ya kan. Emang Kakak waktu itu tuh nggak kebayang bahwa itu tuh aktivitas yang umumnya dilakukan laki-laki gitu kan. Terus saya itu kan pernah di McDermott juga. Itu kan saya tuh masih ingat sekali suasananya. Kalau udah ada satu perempuan aja lewat itu di lapangan itu kan modul-modul jadi rame suaranya. Gitu ya kan. Dan maksudnya tuh apa nggak ada ngerinya, apa nggak ada takutnya, apa gimana gitu maksudnya kan biasa kan ya kan image itu begitu bahwa lapangan tuh kan kayaknya tempat cowok banget gitu. Waktu itu nggak ada pikiran kayak nggak gitu. Ada sih, karena gini, kita waktu setiap habis training, habis tes klien itu kita di shop, bukan di lapangan. Jadi itu di awalnya. Spesial memang di mana-mana pun kita di shop, welder itu di shop, nggak ada yang gitu ya? di lapangan. Makanya kalau piping, tapi kita bagian spooling aja. Welder piping kan. Jadi welder woman tuh tempat spesial lah di shop. Iya. Nggak panas-panas gitu. Panas-panasan ya. Tapi Kakak waktu itu memang pikirannya yang penting aku kerja deh gitu ya, berarti ya. Enggak juga, tukang las. Kan setahu kita tuh kan yang pada umumnya kita lihat tuh las pagar. Ya, tralis pagar rumah kan. Karena tahu kalau ada modal nih bisa lah bikin gitu aja. Yang penting dapat manfaat itu lah ada gitu manfaat kan. Gitu kan. Tapi kok di situ kok malah bukan tralis gitu kan. Kita welder GTAW. Enggak stick waktu itu. Jadi kok lain. Kok enak ya alatnya ini kan kecil kan, kecil. Iya. Waktu belajar tuh sampai rumah tuh lidi yang untuk umpan kawatnya tuh. Betul. Lidi kita buatnya. Jadi saya juga dulu kalau nengok orang itu tuh ini kerja kayak main-main saya bilang. Karena dulu saya Pak Peter ya. Jadi kan kerjaan kami itu kan bawa ini, pindah sini, pindah situ. Nengok orang tuh cuma gini-gini kok kayak ngapain gitu ya. Mahal lagi gajinya daripada gitu Peter ya. Betul gitu. Aduh, perjuangkan kami Peter inilah tolong. Nah Kak, akhirnya gini Kak. Oke lah Kakak tadi udah ada sedikit senggol bahwa enak kali nih kerja si siapa Kori ya tadi Mbak Kori ini kok enak kali kerjanya. Tapi dan Kakak semoga lah suatu saat bisa seperti beliau gitu kan. Nah pertanyaannya kapan Kakak mulai menyatakan diri gitu ya kan? Menyatakan diri atau momen dimana Kakak tuh kayaknya aku harus mulai deh gitu. Maksudnya kan gini, tentu Kakak kan bakal cari informasi tuh, cari informasi gitu kan, gini terus ketahuan tuh duitnya banyak pula ini duitnya gitu kan. Kapan lah momennya Kakak bilang bahwa oke, aku harus training? Momennya itu setelah 4 tahun ya jadi welder. Waktu itu tahun ketiga ada kawan ada di Malaysia tuh katanya. Malaysia ada buka lowongan untuk welder katanya gitu kan. Jadi orang itu pergi kami. Pergi ke Malaysia? Nggak ada penyalur sih sebenarnya, kita nekat-nekatin aja. Aku bilang sama kawan kita anggap aja jalan. Waktu itu saya masih kerja pun di GPS waktu itu. Tapi udah di GPS-nya? Iya di GPS kan. Udah nggak di Dermot-nya? Enggak, Dermot setahun aja nggak sampai pun karena memang proyeknya kan habis gitu kan. Jadi waktu di GPS itu kita jalan-jalan yuk gitu kan. Niatnya jalan-jalan, tapi sekalian 3x3 bilangnya 9. Jadi
Waktu itu pergilah kami, 2 orang nih kami. Ayo kak gitu. Ayo. Pergi kami ke sana. Orang Malaysia pun surprise gitu nengok kami, kok ada cewek gitu kan, welder cewek gitu kan. Betul nih mau tes katanya. Betul lah Ci, kami bilang gitu kan. Waktu itu cuman bahasa tuh Ci aja kan. Tahunya itu asal aja. Jadi oke, kita masukin list nama kalian 2 kata kita. Oke, masukin. Jadi waktu itu welder ini kita kalau sehari-hari kayak apa ya? Kayak candu. Nggak mau berhenti gitu. Ya Propap, GPS itu pokoknya berapa join tuh cabang sana cabang sini tuh kayak enjoy aja gitu kan. Enjoy aja, jadi pas panas balik udah pergi kamar mandi nyantai-nyantai gitu kan, karena kalau di shop berisik kan. Jadi waktu itu kita lagi semangatnya ngewel ini Malaysia kan. Malaysia. Ini orang yang di GPS nggak tahu kita nih nggak ambil cuti nggak apa, pas hari Minggu kesana nggak pulang. Sabtu berangkat kan, pikir ada lah rupanya harus Senin, memang kan perusahaan tuh bukanya ada Senin kan, Minggu enggak. Ya udah tes kami waktu itu 5 small ball, 1 2 inci tesnya. Itu sebentar aja kami, orang itu pun nengok kami. Kaget juga ya. Kan. Waktu itu di tempat kami tuh di PT Kenam itu cowok-cowok tuh belum ada pandai GTAW, orang itu cuma semau aja. Jadi waktu pas kami tes bilangnya paspor mana? Pas kami kasih lah kan untuk ngecek data katanya. Nggak tahu nggak dipulangin. Paspornya. Tadi, iya. Jadi ditahan lah di sana. Ditahan. Iya. Saking orang tuh mungkin ya. Ini udah, wow gitu iya, kan, wow. Sebentar. Terus mereka lagi cari dan mereka lagi nggak punya kan gitu kan. Iya. Waktu itu kan udah gitu, jadi niat hati kami habis tes pulang. Oke. Jadi udah Ci, paspor kami mana? Kami bilang gitu kan. Oh, tak boleh. Kita udah apply untuk permit katanya. Hah? Tapi kita tak ada bawa wire pack Ci. Karena waktu itu kami pakai baju kemeja li aja tesnya itu kan. Ada pakai ini Ci, nggak ada bawa bekal lah gitu. Orang kita kan jalan-jalan aja, bukan memang serius mau kerja gitu kan. Tak apa, nanti kita bagi katanya gitu. Safety kita bagi, wear pack kita bagi katanya gitu. Mak. Tapi udah gitu, oke. Abis nih punya X-ray kan oke. Tak ada X-ray oke. Tak ada masalah. Siap ini kita tunggu gaji katanya. Udah di situ dulu ya, baru tunggu gaji ya kan. Udah beres dulu gaji. Ya waktu itu kita minta 18. Cuman kata dia bilang gini. You punya satu bangsa pun yang kombinasi dia cuman saya bagi 16 katanya. Masa you cuman GTA minta 18. Tapi kami kan spesial. Jadi gitulah kan. Spesial. Tak apa lagi ini aja macam nih katanya. Kita bagi rata aja 16 katanya. Boleh. Pikir-pikir oke lah gitu kan, 16 kalau dikali-kali kan waktu itu kita dapat 5.000 6.000 lah kan. Sekitar berapa rupiah waktu itu rupiah 1 ringgit tuh 3.500. Sekitar berapa rupiah? Kayak 15 jutaan 15 lebih juta, ya. Waktu itu masih di sini kita dapat paling banyak pun 8 juta. Itu udah pulang malam lah. Iya, 7 ditambah lagi. Dari 7 tambah lagi ke 10 gitu ya. 8 jutaan ya. Tapi di waktu itu kakak udah bisa dapat 15 dari ngelas itu. Iya. Dari situ lah mulai pikir ini kayaknya bisa nabung gitu. Dari situ. Jadi setahun lah ya, berjalan setahun tiba-tiba. Kak gini Kak, kakak bilang bisa nabung. Artinya kan waktu uang tuh ada kan gitu. Ini bukan masalah uangnya, tapi masalah kenapa kakak putuskan harus ngambil training gitu? Iya, putusan itu aku umur udah sekian gitu kan. Memang banyak sih welder cowok ya, udah ada 50, 55, 60 udah nggak nampak lagi orang itu. Iya, betul. Gitu kan. Tapi anehnya waktu jadi welder tuh mata nggak rusak. Karena memang safety, aku memang saya pakai kacamata safety, pakai pokoknya nggak ada. Jujur selama jadi welder tuh belum pernah short. Malah jadi QC ini karena aneh-aneh yang datang. Iya yang mata saya, karena memang kita nggak protect lagi, nggak safe lagi kan. Kalau welder memang kita tutup betul-betul. Berarti memang landasan kakak itu
mau training itu karena umur, karena usia iya, karena terus nih ke depan mau ngapain lagi gitu kan? iya. Betul. Karena kan banyak juga kan orang yang welder udah tua-tua, kayaknya kasihan gitu kan, apalagi posisi mati kita ambil dari bawah itu. Aduh. Sakitnya rasanya. Iya, Kalau di shop masih bisa kita guling iya betul, bisa 6 kali guling ya kan. 6G ya. Nah Kak, cuman kan gini, oke lah itunya, cuman ini kan ada uang gitu kan, sementara anak juga Kakak tadi cerita sudah ada kan, anak sudah mulai ditinggal gitu kan. Jadi welder juga gaji bukan kecil gitu, gaji kecil bukan kecil gitu. Kenapa begitu yakin untuk mengeluarkan uang waktu itu untuk training? Berarti yang pertama Kakak ambil 3.0 3.0 dulu gitu kan. Kenapa gitu yakin? Maksudnya saya gini, ini mirip loh sama Bang Ridwan pertanyaan saya sebetulnya. Karena Kakak sama Bang Ridwan itu sama-sama posisi welder, masih kerja, masih on fire lah, maksudnya ya beberapa tahun ke depan masih oke lah gitu kan. Tapi kenapa ngotot kali gitu? Bang Ridwan tuh kacau lagi, sampai pinjam duit lagi untuk ini ke koperasi. Saya bilang tuh kok ngotot kali gitu. Maksudnya lu kerja aja, cari aman saja, kan aman. Aduh. Enggak masalah gini ya, kalau memang sih welder tuh asik, tapi dengan berjalannya umur kayaknya ada sedikit rasa kayaknya apa posisi ada yang nggak aman gitu. Iya, posisi rasa nggak aman ya, betul. Sebenarnya kalau aku sempat nyesel ambil QC nih, karena lowongan kerjanya sedikit. Iya, sempat 1 tahun lo nganggur. Sebetulnya bukan saingannya yang sedikit, itu orangnya kebanyakan. Malah gini kalau seandainya aku jadi welder kan banyak lowongan di mana-mana, malah yang di Malaysia itu kan setahun, malah bosnya itu bilang sambung ya 1 tahun lagi. Enggak Pak, saya mau jadi QC dengan PD-nya. Langsung kayak gitu aja, nggak mau disambung. Kenapa mau jadi QC? Saya mau ambil sertifikat lagi. Oh kayak gitu. Tak apalah, di sini pun ada kok ambil sertifikat sambil kerja katanya gitu. Nggak fokus Pak. Iya. Bilang aja mau pulang ya. Pakai alasan nggak fokus ya. Nah, pertanyaannya, habis dapat 3.0 langsung kerja jadi QC? Alhamdulillah iya. Tadinya niatnya ngelamar jadi welder lagi kan. Nah, gitu mana tahu kayak ada batu loncatan gitu kan. Waktu itu saya ngelamar di Klatek. Oke, Klatek ini Batu Ampar. Iya, Batu Ampar. Tapi saya sisipkan 3.0 itu. Masukkan aja. Jadi yang manajer waktu itu korlap lah ya. Yang interview saya, dia bilang gini, kamu betul mau jadi welder katanya. Iya, gue bilang gitu. Tapi kamu ada 3.0. Ya kalau ada QC lah Pak gitu. Iya, Selambe aja kan. Betul. Gak apa-apa kalau kamu mau jadi QC, kamu ada support gitu, ada sertifikat ini kata gitu. Ya boleh lah Pak kalau bisa jadi QC. Tapi saya nggak non experience, nggak ada pengalaman di QC. Nggak apa-apa, nanti ini kan 3.0 tuh visual aja katanya gitu. Ya udah masuk disitulah pertama kali Kakak jadi QC. Habis dapat tuh kira-kira berapa bulan? Apanya? Setelah dapat sertifikat 3.0 tuh berapa bulan jadi QC? Baru dapat di Klatek itu? Kayaknya cuma 1 bulan aja. Karena nunggu sertifikat. Kalau dulu kan lama proses keluar, nggak kayak sekarang kan online kan, udah gampang. Terus ambil 31-nya kapan? Lama. Oh lama. Sempat lama balik ke welder lagi nggak? Nggak, kalau itu nggak. Oh tapi berarti selesai dari Klatek atau pas di Klatek gimana? Enggak juga di Klatek. Waktu itu habis dari Klatek, saya malah buka kedai. Oh nggak lanjut di oil and gas? Jadi kawan-kawan, kok ada duit tuh, ada yang mau keluar tuh dari kantin itu katanya. Kalau ada aku masukin aja situ. Kan banyak tuh kawan-kawan gitu kan. Ya udah, buka kedai. Buka kedai nasi ya. Pas depan Klatek itu. Pas depan Klatek, luarnya itu. Iya. Oh iya pula situ ya. Banyak juga kan PT-PT di dalam itu kan. Kayaknya lumayan juga sih. Tapi berarti bisa dibilang itu di dalam apa itu situasi terendah Kakak selama Kakak berkarir di oil and gas? Enggak juga sih. Nah, ada nggak situasi terendah yang sampai Kakak tuh kayaknya udahlah berhenti aja lah di oil and gas ini gitu? Ada nggak situasi itu? Kalau ada tuh macam mana ngatasinnya? Oh ini yang setahun lebih tuh nganggur dari jadi QC tuh,
kan waktu kayak COVID ya 2001. COVID 2019. Itu masih kerja, tapi yang 2001 nih memang aduh kayaknya ngelamar udah banyak kali kayaknya. Itu 31 udah pegang nggak? Udah pegang 2019 udah ada. Nah, jadi penyesalan gitu. Aduh kenapa lah nih. Memang intinya QC ini harus banyak-banyak bergaul. Harus ajak ngopi-ngopi. Tapi intinya aku nggak suka keluar malam itu aja. Oke. Nggak suka keluar malam itulah. Jadi orang-orang pun nggak tahu gitu. Jadi kakak ngatasinnya macam mana itu? Waktu ini waduh 1,5 tahun nganggur nih kak. 31 punya, 30 punya gitu kan. Iya. Asentinya udah lengkap juga? Udah. Udah banyak investasi itu ya kan, nganggur pula ya kan. Iya. Nah jadi waktu itu macam mana? Akhirnya kakak banyakin ngopi atau gimana ceritanya? Enggak, waktu kakak yang di Malaysia itu kan ada inilah bisnis juga sedikit kan. Ya udah tuh ikut gitu. Nah, sambil nunggu tapi tetap juga lempar lamaran. Oke. Kembalinya ya ini waktu ke semua itu. Waktu ke semua itu akhirnya bisa kembali lagi. Akhirnya bisa kembali lagi. Itu pun Pak Ridwan juga yang rekomend. Pak Ridwan juga yang rekomendasikan. rekomendasikan. Pak Ridwan Soleh itu kan luar biasa juga, Mamang Kito sih kok. Pak Ridwan itu rekomendasi sama ada kawan dia di sana itu. Ada kawan dia di sana. Akhirnya bekerja lagi lah nih. Jujur sempat lupa apa yang di interview pun udah ngaco-ngaco. Iya tapi ya. Karena udah setahun lebih tapi ya. Tapi syukurnya kan yang dikerjain kan tetap benar tetap kan intinya kata-kata yang ini terbalik-balik jadinya gitu kan. Kak berarti kan di sini ada peran teman-teman lah, peran kawan-kawan gitu kan. Boleh tahu nggak gimana kakak jaga jaringan, jaga koneksi gitu sama kawan-kawan itu? Karena macam mana pun bagi saya sertifikat penting, tapi memang menjalin koneksi membangun jaringan itu nggak kalah penting karena kadang-kadang informasi dari teman-teman itu lah. Gimana lah kakak cara itu? Sementara kakak keluar malam pun malas gitu kan? Iya. Kawan laki-laki semua yang tukang keluar malam gitu kan? Nah, itu macam mana lah kakak? Sebenarnya nggak jujur yang nganggur setahun tuh ya akibat itu kurang bergaul tadi. Tetap juga anaknya Ridwan nih setahun kita kerja hampir 2 tahun kalau nggak salah kerja di Klatek dulu kan. Jadi cukup kenal dia kita satu bagian visual juga waktu itu dia pun cuma ada 3.0 juga kan visual di bagian visual juga gitu. Jadi setahun atau setahun lebih gitu loh kenal dia. Jadi tetap istilahnya kayak sekarang ada WhatsApp tetap kayak dia buat status komen itu aja sih sebenarnya. Berarti kurang lebih kesimpulannya itu kan jaga hubungan itu, jaga jaringan itu dengan komunikasi tadi yang pertama gitu. Terus ya jangan lupa sama temen ya gitu ya. Nah kakak tadi udah bilang bahkan kakak udah sempat ikut ini ya NES ya kak ya. Untuk NES itu painting itu malah waktu aku baru aja jadi welder 2010 itu di Bredero di bekas sebelum Klatek itu kan Bredero, cuman waktu itu sekarang ini di Kabil. Di Kabil. Waktu aku dapat sertifikat itu kebetulan di Kabil. Nah, macam mana lah peran sertifikat itu menurut kakak? Memang kalau sertifikat ini berperan penting kali ya, karena memang kayaknya sertifikat ini kayak di apa ya? Harus kamu mau kerja harus ada sertifikat. Berarti memang peran sertifikat itu dalam karir kakak sangat penting. Penting banget. Sangat penting. Jadi nggak ngerasa rugi lah ya. Enggak. Iya. Walaupun nganggur lah. Cuman pernah juga lah itu ngerasa nyesal kali ngambil QC ini kalau nggak ada kerjanya gini kan. Ya, lumayan duitnya itu kan. Sempat pernah ngerasa kayak gitu. Kacau itu kalau udah sampai lagi nganggur gitu kan. Nah, Kak saya yang ini mau nanya, menurut kakak kalau untuk cewek-cewek nih gitu kan. Ada saran nggak untuk cewek-cewek atau pandangan kakak untuk peluang yang perempuan-perempuan nih di bidang oil and gas itu gitu-gitu? Ada nggak saran buat mereka kalau misalnya tertarik itu tapi masih malu-malu, masih takut-takut untuk terjun ke dunia oil and gas, ada saran nggak buat mereka? Kalau saran sih kita nih lebih istilahnya cewek ini lebih spesial sebenarnya. Kerjaan apa aja bisa sebenarnya cewek. Semua bisa.
Oke. Cowok nggak ada, dua cowok yang nggak bisa, ya kan, melahirkan sama apa gitu kan. Tapi perempuan ini bisa, apa yang nggak apa, ya kan, apa yang nggak ada di profesional kerja tuh, pasti ada ceweknya, walaupun nggak banyak kan. Iya betul. Tapi kalau saran saya, kalau masih yang muda-muda nih, kalau bisa belajar yang kayak oil dan gas tuh memang luar biasa gajinya dari segi apanya kan. Itu kalau bisa saya support sebenarnya. Khusus cewek dulu nih. Khusus cewek ya. Kalau bisa ambil sertifikat kayak lead auditor untuk dokumen aja dulu. Sebenarnya kan untuk dokumen dulu karena memang belum tahu basic-basicnya. Kalau di dokumen tuh ada juga kan, ada masuk soal-soal untuk apa kita bisa baca-baca gitu kan. Kalau ada keluarganya lebih enak lagi, bisa ngarahin. Iya, bisa ngarahin. Kesini itu juga ada. Jadi artinya sebetulnya dari pihak perusahaan gitu kan, sebetulnya mereka ngelihat potensi perempuan di bidang oil and gas ini sebetulnya bisa banyak hal mereka bisa ikut serta gitu kan. Jadi mungkin buat teman-teman yang khususnya yang perempuan-perempuan, ladies gitu kan, kalau memang ada minat jangan khawatir gitu. Iya, yang penting tekadnya dulu. Tekadnya dulu. Karena perempuan ini tanpa diajari dia bisa sendiri. Wow. Betul. Ngeri. Seperti yang ada bapak tuh bilang, kamu kan nggak pernah diajarin kan cara mengasuh anak. Iya betul. Cara ngasuh anak sambil ngerjain ini nggak diajarin kan. Terutama ngasuh anak itu nggak ada. Kita belajar itu nggak ada. Jadi perempuan ini memang luar biasa. Ibaratnya dia bisa semua dan satu teliti. Kalau perempuan itu lebih teliti ya. Lebih teliti. Pokoknya, lebih rapi gitu ya kan. Iya, betul. Pokoknya hati-hati. Bukan bagai-bagai perempuan ya. Hidup perempuan. Pokoknya hati-hati laki-laki kalau udah perempuan bergerak, hati-hati lah. Ya, hati-hati perempuan. Kalau perempuan itu nggak pernah salah. Iya, kacau ya gini. Perempuan nggak pernah salah bro, Bray. Tolong dulu Bray ini. Kalau bos lo perempuan, habis lah. Kak, terus apa namanya tantangan paling besar selama karir kakak itu, tantangan yang mungkin mau belajar susah atau mungkin bahasa. Menurut kakak bahasa Inggris macam mana sih perannya di dalam itulah ya. Sebenarnya ya balik lagi orang Indonesia ini pintar-pintar. Benar. Pintar-pintar sebetulnya pintar-pintar. Cuman satu itu bahasa itu. Sulit ya. Dia istilahnya banyak orang nggak mau belajar bahasa luar itu. Bahasa itu sangat penting karena kayak spesial oil dan gas ini kan perusahaan itu perusahaan luar, semuanya perusahaan luar. Jadi harus menguasai kalau bisa memang terutama bahasa Inggris ya. Karena itu bahasa internasional ini dipakai di mana aja walaupun di apa katanya tetap juga bahasa Inggris harus bisa gitu kan. Apalagi khususnya oil dan gas ini. Terus kakak dulu emangnya macam mana bahasa Inggris kakak? Dari kecil udah bahasa Inggris atau? Bahasa Inggris masih belepotan sebenarnya jujur. Awalnya? Enggak, sama aja. Kalau conversation perkenalan diri ya biasalah kan belajar sekolah. Jujur nggak ada, otodidak aja. Otodidak aja. Terus kalau ketemu bule lah gitu di lapangan itu, mereka ngajak ngomong gitu. Itu kan sering tuh kak. Iya, cuman kan kita paham, dia kan kadang-kadang nunjuk itu. Oh berarti itu yang dibilangnya. Walaupun kita kadang-kadang kan kalau conversation itu kan ya kalau conversation bisa, tapi sebenarnya kalau di lapangan itu kan lebih ke detail material apa dibilang itu gitu kan. Sementara kalau kita sehari-hari itu nggak ada. Kita kan cuma how are you gitu aja kan. How are you, how gitu ya kan. Di Oma, nah gitu paling. Iya. Nah gini, dia tuh kan kakak bisa bilang kayak gitu. Itu kan kalau maksudnya tuh kan kakak berani sudah dalam lingkungan itu. Kadang ada kondisi tuh yang belum apa-apa, baru melihat si bule ini aja gitu kan. Itu udah yang tadinya tuh sebetulnya sudah bisa lah. Kalau cuma ngomong-ngomong keseharian gitu misalnya kan, atau menginformasikan sedang melakukan apa, itu lidahnya langsung keluh. Gitu. Iya, itu ngatasinnya gimana kalau kakak? Itulah, itu cuma cekikikan aja lah kalau nggak tahu gitu. Oh kakak pakai biar angel kakak cekikikan gitu kan? Gini misalnya itu gitu-gitu. Tapi jujur ya, ini buka-bukaan orang bule itu sebenarnya ditegur aja udah senang.
Mereka ditegur hai gitu, hai kalau namanya hai Mr. This, how are you? Udah, orang tuh seneng banget sebenarnya. Terutama di Medan ya, bule-bule sana bisa bahasa Indonesia loh, jangan salah. Ya. Dia di training memang bahasa Jangan Indonesia. ngomongin mereka ya. Jangan. Kalau mau ngomongin orang pakai bahasa Jawa lah. Baru mereka gak ngerti. Gak Ya, ngerti. bener-bener. Kalau bahasa Indonesia Jadi ngerti. intinya kalau misalnya lagi ngerasa takut segala macam, dibawa enjoy saja dulu gitu ya. Kalau kira-kira dia pun mungkin orang bule ini pun paham kita kan memang bukan bahasa Inggris tuh bahasa number one bukan kan. Jadi orang tuh paham sebenarnya. Jadi kalau what gitu kalau nggak ngerti dulu lah ya. Dulu pernah juga ditegur bule gitu kan. Jadi belum ngerti waktu jadi welder kan. What I don't know itu gitu-gitulah kan. Oke. Dia malah paham lagi. Lebih kabur dia, bukan kabur dia. Udah nggak ngerti nih orang nih katanya kabur. Mudeng ini. Nah, apa namanya? Artinya kan kalau misalnya teman-teman nih udah ketahuan salah satu kunci di dalam berkarir di oil and gas ini, baik laki perempuan, bahasa Inggris itu penting banget. Iya, penting. Kalau memang otak masih fresh kan Kak. Iya, betul. Belajarlah dari sekarang. Iya, gitu betul. Belajar dari sekarang gitu biar jangan nanti kebingungan. Iya, betul. Kan kalau kayak kita ini yang agak tua-tua, agak ya Kak ya. Iya, bukan tua lah, kita masih muda. 11-12 kok. Iya, cuman memang mereka tuh lebih muda aja dari kita. Iya, lambat lahir aja. Kita aja. kecepatan lahir. Jadi memang bebannya 2 kali kan. Iya, belajar memang. bahasa Inggris, belajar yang di trainingin, kita belajar lagi gitu. Nah, kalau teman-teman punya waktu sekarang belum bisa training ke NDT-nya, belum punya kesempatan training di welding inspector atau lain-lainnya, ya belajar bahasa Inggris dulu, itu bisa dilakukan dari rumah gitu kan. Iya. Nanti waktu training itu sudah mulai lebih enak gitu kan ya. Betul. Oke, Kak. Selama perjalanan karir Kakak, yang menurut Kakak lah layak ya kan, layak disebut sebagai mentor Kakak ada nggak? Yang tempat mungkin dulu Kakak sering bertanya. Ada itu pasti ada. Waktu itu ya itu tadi bapak itu namanya Pak Taslim kan, saya banyak belajar sama dia, baca drawing, cara bengkokin kawat gitu kan. Iya. Habis ya bengkokin kawat gitu kan. Iya, kalau dulu belajar kayak gini nanti kan nengok drawing kan dia nggak 3 dimensi dulu kan, cuma kertas kayak gitu aja. Ini nanti nih kayak gini nih, tek kan kawat argon tuh lah, kayak gini nih. Oh jadi kayak gini ya Pak. Nanti kalau ini mana utaranya kan biasa di atas kan. Iya. Nih kayak gini nih posisinya gini. Itulah. Saya udah lupa itu Kak. Padahal saya orang piping kan. Itulah. Dia sampai sekarang alhamdulillah, waktu itu umur saya masih 34, masih fresh. Kalau sekarang memang betul-betul banyak yang kalau disuruh hafal itu malah nggak hafal. Ya. Padahal hari-hari dibawa itu. Kalau dulu fresh ya Kak. Fresh. Jadi intinya waktu jadi welder tuh banyak sekali yang kayak defect itu, yang sampai sekarang masih hafal gitu kan. Alhamdulillah waktu itu masih fresh otak ya kan. Nah, kalau sekarang kalau disuruh belajar memang betul-betul dah buntu. Kalau kata pepatah itu apa? Bagai mengukir di atas air. Iya. Masuknya cepat, hilangnya ya cepat juga gitu. Masih mending ada masuknya. Ini nggak masuk. Nggak masuk, betul. Nah Kak, sorry. Tadi kan Kakak ada punya anak 2, gitu kan, ada punya anak 2. Terus dengan semua kesibukan Kakak tadi itu gitu kan, training lah, belum lagi memang pekerjaan utamanya lah gitu kan. Gimana Kakak bagi waktunya? Kalau dulu kan saya dibantu juga. Kayak adik-adik gitu kan yang nganggur-nganggur di rumah di Medan, datanglah sini jagain anak gitu. Jadi saya pun nggak pernah pakai orang lain atau apa, tetap juga adik saya. Gini aja lah, kau nanti ku separuh gaji lah gitu. Iya. Separuh, giliran dia minta double ya. Maksudnya basicnya separuh. Iya. Betul. Tapi kan itu maksud saya kan dalam hal penjagaan gitu kan. Maksudnya membagi waktu itu memperhatikan keluarga lah gitu. Maksudnya trik-triknya atau yang Kakak pakai. Karena tuh gini Kak, saat ini tuh sering juga jadi kendala hal-hal kayak gitu. Bukan jadi kendala ya, ditemukan hal-hal kayak gitu. Maksudnya bahkan kita laki-laki itu kadang suka bingung tuh bagi waktunya gitu kan. Fokus banget nih ngejar karir ya kan. Yang rumah kelupaan gitu. Tentu kan
Kita pengennya seimbang. Mungkin ada trik kalau kakak gimana sih jaga adik-adik di rumah gitu? Kalau saya sih triknya gini aja, bangun pagi, siap sholat subuh tuh ya masak. Kalau masak kan, kalau dulu masih ada almarhum suami saya tuh saya masak pagi-pagi itu kan, masak. Kerja pun saya bawa bekal dulu karena saya masak. Jadi masak itu udah sekalian sampai siang gitu kan. Gitu. Nah jadi sore baru masak lagi untuk malam gitu. Oke, itu salah satu bentuk perhatian kita ya. Jadi memang mereka masih ngerasakan ini dari kita ya, betul ya. Iya. Betul. Oke. Terus kalau gajian sebulan sekali tuh harus ada waktu untuk anak-anak buat jalan, itu aja. Itu. Jalan tetap ya? Jalan tetap. Kalau misalnya nggak ada libur, pasti ambil pas sudah siap gajian itu ambil libur. Memang hari Minggu gitu kan. Kadang suruh masuk, enggak lah Pak, mau aja anak jalan-jalan gitu. Pasti sebulan sekali itu pasti ada. Iya, saya ada yang satu agak miss lah gitu. Dari semuanya ini. Terus dulu kakak itu suami macam mana gitu? Kalau suami sih sebenarnya nggak mengizinkan ya sebenarnya. Cuma ya balik-balik lagi gitu. Karena udah dari gadis kan kerja kan, udah biasa nolong orang tua gitu. Jadi kebetulan dibilang anak pertama enggak. Saya dari 10 bersaudara 10? Iya 10. 4 di atas laki-laki, kakak saya 1 baru saya 6, anak yang ke-6. Tapi kebetulan kakak saya ini sakit-sakitan, maka saya duluan merantau ke Batam. Iya. Karena waktu merantau tuh ayah saya sakit. Kebetulan abang saya udah berkeluarga juga di sini kan, jadi fokusnya terbagi kan, otomatis dia mau ngapain istrinya, anaknya kan. Jadi balik lagi ke waktu saya gadis kan, bulan-bulan tuh ngirim ke orang tua kan. Jadi waktu udah berkeluarga itu jujur nggak berani pakai uang suami itu, nggak kerja kan. Jadi walaupun ada pun nanti takut dia tanya uang ini kemana, takut. Sebenarnya nggak pernah sih, cuman takut aja kita mana nyarinya gitu kan. Kalau dia tanya uang ini kita kan mentara ini. Jadi mulai gitu aku bilang gini, aku masih mau bantu orang tua aku, adik-adikku juga masih sekolah waktu itu. Jadi aku kau izin nggak izin jadi kayak gitulah ya. Kalau izin nggak izin aku mau kerja. Kalau soal anak-anak kau jangan takut, ada nanti aku kasih orang untuk jaganya, anak-anak nggak bakalan terlantar gitu. Saya tadi pikir ada trik khusus ya, yang bisa didengar kawan-kawan adik-adik perempuan. Rupanya pakai jurus yang pertama tadi. Jurusnya apa? Perempuan nggak pernah salah. Karena dari awal dia memang udah ngelarang kerja gitu, urus anak-anak aja gitu. Cuman masalahnya balik lagi gitu Kak, kadang ketika orang tua kita nelpon gitu, memang dia nggak minta kan. Orang tua mana ada nggak pernah minta. Dia pernah sehatnya kok. Kalau udah nelpon, biasa kan kita yang nelpon, sehat mak, apa kabar gitu kan. Kalau udah orang tua yang nelpon tuh pasti ada something gitu, ada something. Jadi nggak ada apa-apa, tapi nggak ada apa-apanya tuh ada arti gitu, udah tahu betul gitu. Jadi karena itulah kakak bilang aku harus kerja. Gitu. Iya harus kerja. Tapi lama-lama suami dulu macam mana, bisa terima lah ya? Bisa terima ya? Kebetulan dia pun dia kan ada buka kedai kan, gitu aja. Jadi lama-lama bisa terima, alhamdulillah gitu. Mantap. Ini kita mulai ke ujung-ujung nih Kak. Mulai ke ujung-ujung gitu ya kan. Kak, saya mau tanya, atau bukan mau tanya ya, mau minta saran lah dari kakak untuk teman-teman atau adik-adik gitu kan, yang atau abang-abang bahkan abang-abang di luar sana yang sebetulnya mereka udah mulai lihat dunia oil and gas itu, mereka udah lirik, dan bahkan kadang mereka udah mulai tanya-tanya. Kakak tau lah di Batam nih tempat training kan banyak banget kan, gampang. Sekarang tuh gak kayak dulu cari informasi kan, gitu kan. Sekarang gampang, tinggal datangi tempat training dapat informasi gitu kan. Nah tapi mereka masih ragu-ragu nih, gitu. Maksudnya masih ragu-ragu. Ada nggak maksudnya pesan dari kakak gitu kan buat mereka yang masih ragu-ragu untuk ngambil training? Saran pesan gini aja, kalau memang istilahnya kepengen training, ambil aja secepat mungkin gitu kan, kalau bisa di ECI lah ya. Mantap kali kakak, double lah kakak ini. Bisa di ECI karena selain
instrukturnya ya. Instrukturnya. Instruktur Yang paling penting sayanya Kak, marketingnya itu ramah saya itu. Nggak tahu. Ramah apa pokoknya boleh tahan lah. Boleh tahan lah. Kalau saran saya gitu aja, kalau memang pengen ambil sertifikat, kalau memang ada kemauan mau ambil MT, PT apa segala macam yang berhubungan dengan NDT ya. Misalnya kalau ada memang skill kayaknya nggak mau jadi welder apa nggak mau capek apa, ambil aja kalau bisa sesegera mungkin gitu. Kalau Kenapa segera mungkin? Ya karena memang sekarang ini lagi banyak project. Iya. Ini bocorannya. Sekarang ini di mana-mana. PT-PT di Batam ini lagi banyak project, betul. Jadi kayak gitu. Ini bukan dibayar ya, kalau bisa di ECI. Iya, kalau bisa di ECI nih ya, betul. Nggak ada dibayar katanya. Bukan buzzer nih, kakaknya bukan buzzer. Bisa di ECI. Selain instrukturnya ramah, boleh lah ibaratnya ada nggak terlalu stres lah kayaknya di sini. Di sini ya ada kafe juga di bawah, bisa nongki. Tapi bayar. Iya. Tapi sebetulnya kalau instruktur nggak ramah Kak. Oh enggak ya? Nggak ramah, kejam semua orang itu Kak. Tapi ya kalau ECI ya seperti itu gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau buat teman-teman, kalau saya bilang sih kalau udah punya niat ambil aja. Iya betul, ambil aja. Nah itu kan buat yang baru mau ngambil training kan. Nah biasa kan tantangan teman-teman itu kalau udah ngambil training, tantangannya kan, ngambil training nih kerjaannya mana nih katanya kan gitu kan. Iya. Nah belum bagi teman-teman yang udah ngambil training, yang sudah memantapkan diri nih ngambil training, lagi-lagi lowongan kerjaannya gitu kan. Maksudnya lowongan kerjanya mana nih? Maksudnya bagaimana ya teman-teman itu, saran dari kakak nyikapi keadaan seperti itu? Menyikapinya, lebih arahnya tuh menyikapinya gitu. Sebenarnya kayak yang punya ini ya training juga harus ini juga aware juga. Iya siap. Kalau seandainya mau diarahkan kemana, harusnya sebenarnya kayak gitu sih. Kalau jangan ambil sertifikat ini, udah siap ada sertifikat lepas gitu. Kalau bisa kan, maka itulah perlunya jaringan tadi kan. Kalau seandainya kayak ECI ini ada join sama satu perusahaan gitu. Itu lebih bagus lagi disalurkan. Ini kan kalau bisa sih. Iya. Itu kan sikap dari lembaga. Maksudnya bagaimana bersikap sebagai orang yang udah terima sertifikat, lowongannya belum ada gitu. Apa banyak-banyak di rumah berdoa, sholat tahajud. Ya betul tuh, karena kita bisa jadi ya. Bisa jadi karena usaha tanpa doa itu sombong katanya. Siap. Doa tanpa usaha itu bohong ya kan. Betul, sebenarnya harus dua-dua itu harus dipenuhi, apalagi kita muslim kan. Betul. Harus dua-duanya harus sejalan gitu. Harus sejalan. Berdoa dan berusaha itu harus pasti jalan beriringan ya. Iya, jalan beriring. Usaha nggak ngingkarin hasil katanya ya kan. Kata orang bijak itu kan. Iya, itu kata orang bijak bukan kata saya. Iya, udah kayak Mario Teguh Kak saya lihat. Iya. Terus mungkin ini juga ya Kak ya, banyakin silaturahmi ya. Betul, ya betul. Itu silaturahmi itu memang betul. Kalau menambah rezeki juga, karena kalau kita datangin orang, mana tahu dia ada butuh kan. Iya betul. Tiba-tiba, aku keinget lah sama kawanku ini, dia kan kerja sini gitu kan, bisa tanya-tanya gitu. Karena informasi juga kadang datangnya banyak dari teman-teman. Betul, ya. Satu, jangan putus silaturahmi itu, jangan. Kalau bisa, walaupun sekarang kan zaman udah canggih, tinggal WA aja. Bukan kayak zaman kakak dulu mulai kan, bukan ya kan? Bukan. Betul. Sekarang tuh kadang-kadang orang cuma dia assalamualaikum tanya kabar aja udah senang sebenarnya. Kawan-kawan itu sebenarnya senang. Cuman memang teman-teman hati-hati juga, kadang ada yang kita nanya kabar aja mereka udah deg-degan ya. Iya, ini mau utang ini. Pinjam dulu 100 kan. Biar silaturahmi tak putus ya. Iya betul. Ini lanjutan Kak dari itu. Yang baru mau ambil sudah ada pesannya, ya kan? Yang sudah ambil tapi masih nganggur sudah ada pesannya. Nah sekarang lanjutannya, yang sudah ambil, sudah punya sertifikat dan baru mulai bekerja. Nah pesannya buat teman-teman, adik-adik yang baru mulai bergabung, mulai bekerja di dunia oil and gas, mungkin ada pesan-pesan biar tetap lancar kerjanya atau apa gitu, mungkin boleh kasih sarannya. Kalau ya
semangat aja kerja itu istilahnya. Kita jangan kadang-kadang kan kita waktu nganggur pengen kerja, udah kerja malah ini kan males-malesan gitu kan, orang banyak ngular kan. Banyak ngular. Nah itu kalau bisa ya kita pun kalau perusahaan tuh sih nggak nyuruh kita kerja terus ya kan, ada break-breaknya gitu. Betul. Kan jadi ikutin aja flow-nya gitu. Jadi intinya kalau kita udah ada sertifikat, insya Allah ada rezeki itu. Sedangkan binatang apa semua udah ada rezekinya itu, jangan takut gitu ya kan. Tinggal caranya gimana. Kan tadi udah silaturahmi bagi yang ada kerja masih kan, yang ada kerja manalah tahu dari dia. Sama kayak saya juga kan kemarin, saya sebenarnya nggak pernah silaturahmi kan, paling SMS aja, kabar Jo gitu kan. Nah, itu aja. Oke, siap. Ini selanjutnya nih Kak. Selanjutnya kita main game sedikit boleh? Sebelum pertanyaan saya yang terakhir. Iya. Nah, ini kita masuk ke sesi game. Nama gamenya itu Kak, game pilih itu atau itu Kak. Oh, pilih itu atau itu. Nah, pokoknya Kakak pilih jawabannya tetap itu ya kan. Nah, semacam biasanya aturannya Kak tetap ada. Kalau yang kayak gini tuh aturannya Kakak harus jawab dengan cepat. Oh gitu. Cepat ya kan? Iya. Walaupun salah nggak apa-apa. Itu juga jawabannya gitu. Oke Kak ya, ini sebelum nanti saya masih ada pertanyaan, tapi satu lagi ya kan, satu lagi ya pertanyaan, dan itu bukan pertanyaan lah, itu cuman saran lah gitu. Oke, ini kita mulai ya Kak ya. Ini kita masuk ke sesi game pilih itu atau itu bersama Kak Umi Dara. Iya. Oke Kak, pertanyaan pertama nih Kak. Pemanasan global atau bencana alam? Pemanasan global. Bekerja di kantor atau bekerja di lapangan? Lapangan. Main aman atau ambil resiko? Aman lah. Iya. Mobil mewah atau rumah mewah? Rumah mewah. Karir sukses atau hidupan keluarga yang bahagia? Dua-duanya nggak bisa ya? Boleh juga sih. Oke, jadi idealis atau realistis? Idealis. Bau mulut atau bau kaki? Bau kaki. Iya, oke. Nah itu dia Kak. Pertanyaannya cuma segitu aja Kak. Ternyata Kakak bau kakinya. Iya. Kenapa nggak pilih bau mulut Kak? Enggak lah. Ya nanti ngomong sama bule susah. Iya, susah. Pakai masker nanti. Oke, Kak ini yang terakhir Kak. Harapan. Nah, pesan dan harapan untuk Eci Trading Center. Pesan semoga lebih maju lagi. Amin. Banyak orang yang kursus di sini ya. Amin. Kalau bisa bagi yang kursus di sini bisa disalurkan gitu. Amin. Ya kan. Saya sambil ngelirik bos. Amin bos. Bisa disalurkan gitu kan. Makanya silaturahmi sama PT-PT gitu. Iya. Silaturahmi cuy. PT-PT Pak ada nggak? Ada nggak? Bisa nggak dibantu dulu nih kan? Jadi setiap yang kursus gitu jadi nggak sia-sia gitu. Siap. Amin. Iya benar. Itu aja sih pesan-pesan. Oke. Kak ini makasih banget Kak. Terima kasih banyak udah mau mampir, udah mau menyempatkan waktunya gitu iya. Kan. Kami tentu sangat merasa senang Kakak udah mau menyempatkan waktunya. Kita kami doakan semoga Kakak lancar terus karirnya. Amin. Ya sehat terus gitu kan. Amin. Salam juga, sampaikan juga terima kasih buat adik-adik rumah gitu kan, yang ditinggalkan tentunya. Karena kan ini kalau datang kemana-mana namanya mak-mak namanya mak-mak itu ya ninggalkan keluarga. Jadi itu luar biasa bagi kami, maksudnya begitulah Kakak menghargai kami. Jadi memang kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya gitu ya. Jadi sehat selalu Kak, jangan lupa kalau ada waktu ya bolehlah mampir-mampir di Eci, kita ngopi-ngopi. Ya insya Allah lah, tapi jangan malam kalau malam angkat tangan, angkat kaki pulang. Betul. Oke teman-teman, itu tadi obrolan kita bareng Kak Umi ya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan untuk Kak Umi yang lebih detail atau lebih apa, silakan aja nanti komen di bawah banyak-banyak gitu ya. Nanti saya lihat kalau pertanyaannya banyak baru saya undang lagi Kak Uminya. Tapi kalau pertanyaannya cuma satu nanti ya tanyaannya langsung di situ. Mudah-mudahan Kak Umi nanti bisa balas di situ gitu kan. Nah, Kak Umi, sebelum saya tutup, ada saran nggak untuk orang yang saya undang ke sini? Kalau bisa cewek lagi. Cewek lagi ya. Kira-kira sarannya siapa? Mana tahu nanti dia bisa kita kasih dengar ini suara ini. Kalau aku siapa ya?
Mbak Sinta itu, Mbak QC juga Sinta, QC di juga. Medermot tuh. Oke, siap. Jadi Kak Sinta ya. Kak Sinta. Oke, Kak Sinta, mana tahu Kak Sinta nanti nonton ini kita Dan dia satu juga welder juga loh. dari welder juga ya. Siap, Kalau mantap. bisa. Mana tahu kalau bisa Kak Sinta nih. Mana tahu Ini ada waktu apa ya. namanya ya? Bukan surat terbuka, tantangan terbuka lah. Ceritanya. Ya mana tahu ada waktu boleh mampir juga ke tempat kita. Jadi demikian teman-teman, semoga juga teman-teman di mana teman-teman berada terkabar sehat selalu, juga sukses selalu. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sekian dari saya Indra Rokan bersama Kak Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.